Bentar lagi kamu dinepalkan aja sama rakyat tuh. Jadi maksud saya gini, ketika kemudian saya di KBK itu ada program yang kita sebut sebagai Festival Integritas Kampus. Saya masuk ke kampus tuh. Kampus seluruh Jawa udah kita masuk. Kita di sana bicara integritas kampus. Kami minta mahasiswa mengakui apa dosa-dosa dia. Itu ada justru jumlah dosa-dosa itu. Nipu orang tua, kopi-kopi program, terus kemudian titip absen, segala macam muncul lah. Jadi ketika kemudian ini muncul, saya membayangkan yang memiliki ijazah ini sekolahnya gimana dulu gitu. Iya kan? Kalau kita kan, Aiman coba deh. Kamu kuliah angkatan berapa? 96. Kamu sebutkan 10 orang angkatan 61 kelas, kamu ingat kan? Ingat, masih ada grup. Yang punya ini ingat nggak? Coba masih ada grup WhatsApp-nya. Ya kan, kita ingat tuh, teman kita seangkatan tuh refleks. Wiswan Siswandi, Usep Hidayat, segala macam. Hafal semua. Ya kan? Namanya ingatan hipokampus. Nah, jadi Ingatan di dalam otak tengah namanya hipokampus. Jadi kalau kita benar-benar kuliah asli, pasti ingat tuh. Iya, dan ingatan itu seperti fotografi. Bahkan bayangannya si Usep Hidayat tadi itu tahu modelnya jalannya gimana, makan sate di mana, kan? Jadi pernah nyontek enggak gitu. Karena teman saya pernah mau nyontek sekali waktu mau ngambil contekan yang keluar duit 100. Nah, ini contoh ingatan hipokampus ya. Hal-hal lucu ingatlah gitu. Ya, karena dia bercerita itu menceritakan sebuah frame. Apa yang Anda mau sampaikan di sini maksudnya? Iya, jadi kembali lagi. Pasti Pak Jokowi nggak ingat gitu. Ya nanti tanya, Anda mungkin dia sekarang udah coba ngapal-ngapal, makanya kemarin kan pakai tag name segala tuh, pakai tag name segala. Nah itu soal lain ya. Tapi kalau kita bicara case ini sebenarnya saya telah katakan ini dimulai dari tahun 90 ketika kemudian digital ini meningkat, PBB sudah mengingatkan apa yang disebutnya digital divided. Nah apa yang terjadi hari ini itu adalah, Iman kamu dengerin aku lagi ngomong nih. Dengar. Kamu ngeliatin orang lain soalnya. Iya. Aku lagi bicara digital divided. Apa yang terjadi hari ini digital divided. Digital divided itu dimulai dari akses terhadap digital, literasi terhadap digital, peralatan digital, kemampuan orang menggunakan digital untuk kemudian itu menciptakan apa yang disebut sebagai katakanlah menciptakan hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat gitu ya. Richmond dengan 7 kemampuan dia yang di buku yang dia sebutkan itu saya baca satu-satu ada beberapa 9 model yang dia gunakan itu sebenarnya digital divided dengankan umpamanya digantikan orang-orang yang lain. Jadi ada perbedaan. Digital divided itu ujung-ujungnya itu memang nanti itu perilaku korup memang. Nah makanya sebenarnya waktu itu ketika itu PBB menyarankan semua rakyat Indonesia ini semua dunia ini paham digital supaya nggak orang-orang digital ini jadi pembohong gitu. Atau orang-orang yang tidak mengerti digital jadi merasa lebih paham dari yang digital gitu. Jadi digital divided ini ancaman.